Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah postkolonialisme. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang postkolonialisme setelah kemarin kita banyak membahas hubungannya dengan agama dan juga hubungannya dalam dunia era digital. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya lebih dekat dengan kita semua, yaitu pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pendidikan yang kita terima hari-hari ini itu adalah pendidikan yang betul-betul membebaskan. Meskipun pasti kemarin kita sudah alami ya istilah kurikulum merdeka. Apakah itu sudah membebaskan kita atau belum? Atau malah sebaliknya kita masih belajar dari satu sistem pendidikan yang diwariskan atau pernah dirancang oleh kolonialis kita dulu. Nah, maka dalam video ini kita untuk menjawabnya akan membahas tiga subtopik utama. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sistem pendidikan kolonial itu ternyata masih bertahan hingga hari ini. Kemudian yang kedua adalah mengapa banyak negara masih menggunakan kurikulum peninggalan kolonial. Lalu terakhir tentu kita harus mencari cara bagaimana mendekolonisasi ya pendidikan agar kemudian menjadi lebih relevan dan adil bagi semua orang. Baik, kita coba masuk ke pertanyaan pertama dulu ya. Apakah pendidikan kita saat ini masih bersifat kolonialistik? Karena jika kita melihat sistem pendidikan kita atau di banyak negara bekas jajahan lainnya, ada pola yang mirip. Misalnya, sejarah dalam pelajarannya gitu ya, itu masih diceritakan dari perspektif kolonial. Jadi di situ kita bisa melihat ada bahasa penjajah yang superior dan menjadi pemenang. Atau sebaliknya, sejarahnya dilihat dari perspektif kebencian pada kolonial. Jadi seolah-olah dalam sejarah itu yang diceritakan adalah perang, kekejaman kolonial dan terus-menerus begitu. Tidak ada area abu-abunya gitu. Jadi kalau kolonial pasti jahat, kalau yang pribumi pasti benar gitu. Tidak ada kisah-kisah abu-abu seperti misalnya politik etis ya kalau di negara kita, di mana kolonial itu juga ikut membangun sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan berbagai macam sistem yang saat ini masih kita jalankan. Banyak jembatan, banyak bangunan yang menguntungkan sebenarnya juga dibangun oleh kolonial. Kita tidak pernah terlalu membahas itu. Yang kita bahas dalam sejarah di sekolah adalah kebencian kepada kolonial. Sebaliknya, pribumi kita tidak pernah membahas tentang aksi-aksi pembantaian orang-orang keturunan Belanda di Indonesia oleh pribumi atau pemerkosaan massal yang dilakukan oleh kaum pribumi pada orang-orang Indo di masa kolonialis Belanda dulu juga tidak pernah dibahas. Jadi pola kolonial itu sendiri ternyata masih terwariskan di sekolah utamanya dalam pendidikan sejarah. Selain itu, kita perhatikan lepas dari tentang kolonialisme, bahasa dari dunia atau budaya barat itu masih dianggap lebih superior dibandingkan bahasa lokal. Dalam konteks ini bukan bahasa Belanda tentu saja, tetapi bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang bisa seolah-olah menaikkan status si penuturnya dibanding ketika dia berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa kalau dia tinggal di Jawa atau berbahasa suku aslinya gitu. Kemudian indikasi lain yang bisa kita lihat adalah sistem ujian dalam kurikulum ya. Sistem ujian ini dirancang dengan pola standar kolonial atau standar dunia barat ya, yang lebih menekankan pada rasionalitas dibanding pada standar yang dibangun dari tradisi kita sendiri gitu misalnya. Nah, itu mengapa bisa demikian? Karena ketika negara-negara
bekas jajahan ini akhirnya merdeka, mereka kan kemudian mengambil alih sistem pendidikan yang sudah lebih dulu didirikan oleh para penjajah ya. Tetapi ketika mereka mengambil alih, itu mereka tidak mengubah strukturnya. Akibatnya sistem pendidikan yang diteruskan itu secara tidak sadar sebenarnya masih melanggengkan mentalitas kolonial. Jadi akhirnya cuma mengganti pelaku atau subjek kolonialisnya saja. Kalau dulu pendidikannya itu kolonialisnya adalah Belanda, ya, kemudian ketika diambil alih ya kolonialisnya adalah Jawa gitu atau Indonesia gitu. Di mana nanti yang terjajahnya itu adalah suku-suku yang tidak dominan di Indonesia gitu. Nah, mentalitas kolonial inilah yang kemudian masih terwariskan meskipun pelakunya berbeda, di mana di situ ada pengagungan budaya tertentu di dalam sekolah, sembari menyingkirkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lain yang dianggap tidak bersifat dominan dan sentral, atau upaya meremehkan pengetahuan-pengetahuan lokal tradisional dibandingkan pengetahuan-pengetahuan saintifik yang memang mau tidak mau harus diakui berasal dari dunia barat. Nah, teman-teman, jejak-jejak kurikulum kolonial di pendidikan saat ini sebenarnya bisa kita cermati ketika kita melihat buku sejarah misalnya, yang pada titik tertentu sangat membenci kolonialisme, ya, tidak bisa melihat ada sisi baik dari kolonialisme, atau sebaliknya terlalu memuja kolonialisme hingga menganggap kolonialisme itu sebagai sebuah kemajuan atau sebuah modernisasi bagi negara jajahan. Memangnya ada seperti itu? Ada. Misalnya teman-teman membaca buku-buku sejarah yang beredar, katakanlah di Malaysia atau di Singapura, mereka melihat kedatangan bangsa Inggris gitu misalnya, itu bukan sebagai kejahatan, tetapi sebagai bagian yang memajukan negara mereka. Agak berbeda ya dengan negara kita di mana Belanda dipotret begitu negatif ya. Tapi kan akhirnya yang dibaca hanya selalu itu. Narasi perjuangan lokal seringkali dikecilkan atau dikesampingkan. Dan kadang-kadang pahlawan-pahlawan lokal itu tidak ditampilkan secara utuh. Tapi konteks ini memang tidak terjadi di Indonesia ya, karena ini konteks semacam ini biasanya muncul di negara-negara persemakmuran, di mana pahlawan-pahlawan pribuminya memang agak ditiadakan untuk digantikan oleh pahlawan-pahlawan yang dibawa oleh kolonialis. Nah, di samping itu kita juga bisa melihat dari bahasa yang tadi sudah saya bahas ya, di mana bahasa kolonial itu selalu bertabrakan dengan bahasa lokal. Ini terjadi di Amerika Latin ya. Di Amerika Latin itu bahasa penjajah seperti bahasa Spanyol itu menjadi bahasa utama daripada bahasa-bahasa lokal mereka gitu. Karena bahasa lokal itu seringkali dianggap kurang akademik ya, atau tidak cocok untuk sains dan teknologi. Di India sendiri terjadi kan, bagaimana bahasa Inggris itu digunakan untuk bahasa-bahasa yang dianggap berkelas, yang dianggap akademis, formal, sedangkan bahasa-bahasa yang non-akademis, yang di pasar-pasar, di jalan-jalan gitu, baru menggunakan bahasa asli mereka. Di Afrika, contoh lainnya ya, di Afrika itu, bahkan Afrika Selatan dikatakanlah ya, seperti itu banyak universitasnya masih menggunakan bahasa Inggris atau Perancis full ya. Padahal sebagian besar penduduknya sebenarnya tidak berbicara bahasa Perancis dan Inggris dengan lancar gitu. Atau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ini kan menarik ya, bahwa memang kita tidak menggunakan bahasa Belanda, kita membuat bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia. Tapi sadar nggak teman-teman bahwa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa penjajah yang baru tuh, yang membuat bahasa-bahasa daerah semakin ditinggalkan dalam dunia pendidikan formal. Tidak mungkin seminar akademik menggunakan bahasa Jawa gitu ya, meskipun yang mendengarkan semuanya orang Jawa gitu, menggunakan bahasa Bugis, meskipun semua peserta seminarnya itu adalah orang Bugis misalnya seperti itu.
Nah, selain itu, kita juga bisa melihat jejak-jejak kolonialistik itu dalam dunia pendidikan, itu dalam sistem pendidikan yang sifatnya elitis ya. Jadi banyak negara, termasuk negara kita sebenarnya, masih menerapkan sistem ujian standar yang meniru sistem kolonial, di mana pendidikan semacam itu lebih menekankan pada hafalan dibandingkan pemikiran yang kritis. Struktur hierarkisnya juga begitu. Dalam pendidikan itu kayak ada cerminan mental kolonial, di mana pengetahuan datang dari atas ke bawah, gitu, dari guru ke murid, tanpa ada ruang untuk partisipasi siswa secara aktif. Dan benar juga, ketika siswa diberikan kesempatan untuk aktif pun ya layaknya para manusia yang terjajah, mereka tidak berani bicara atau bahkan tidak punya ide harus bicara apa. Sehingga mereka menyerahkan nasib pengetahuan mereka pada guru untuk memberitahu. Ketika mereka dipaksa untuk membuat proyek misalnya, mereka tersiksa sekali karena mereka lebih menikmati disuruh daripada mencipta, gitu. Nah, hal-hal semacam ini memang kemudian masih menjadi problema ya dalam dunia pasca kolonial ya. Nah, tentu potret yang berbeda kalau kita misalnya ke Amerika atau negara-negara Eropa, di mana siswa-siswanya jauh lebih aktif, jauh lebih berani gitu ya, untuk bahkan berseberangan dengan pengetahuan gurunya gitu. Nah, memang hari ini memang sudah ada banyak perubahan kalau di Indonesia, tetapi di beberapa negara bekas jajahan lainnya, itu bahkan sistem-sistem seperti sistem ujian nasionalnya, itu masih menggunakan standar pendidikan barat, yang tidak mempertimbangkan konteks lokal. Kenapa begitu? Karena ya wajar saja, karena kurikulum sendiri kan sampai hari ini ya, ilmu pendidikan yang diajarkan di kampus-kampus FKIP itu kan teori-teorinya berasal dari Eropa dan Amerika ya. Sementara filsafat dan pengetahuan yang asli atau lokal ya dari dunia non-barat itu kan belum sanggup ya membuat epistemologinya sendiri dalam dunia pendidikan, sehingga memang kita masih terus meminjam teori-teori pendidikan dari Eropa dan Amerika. Dan akibatnya apa ya? Kemudian cara kita menyusun pendidikan sampai standar pendidikan kita ya memang kemudian acuannya masih ke arah dunia barat. Tapi ini bukan berarti saya mengatakan bahwa dunia barat itu jelek ya. Ini menjadi semacam refleksi kita sebagai negara yang pernah dijajah cukup lama gitu. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara kita mendekolonisasi pendidikan? Atau mungkinkah kita mendekolonisasi pendidikan? Ya, satu-satunya cara kita harus memulai mengubah cara kita mengajarkan sejarah kepada anak-anak kita. Jadi narasi sejarah harusnya diubah menjadi lebih pada perspektif yang kritis dibandingkan dari perspektif yang menuturi atau memaksakan pengetahuan pada anak. Kemudian harus ada ruang juga untuk kritik ya, di mana anak itu mampu menyusun sejarahnya sendiri dari wilayah yang paling terabaikan gitu. Kalau dalam sejarah kontemporer kan justru sejarah yang diceritakan yang di pinggiran, yang bukan kisah narasi utama, itu kan justru itu yang harus diangkat ya. Kisah misalnya tentang pasar-pasar tradisional di Indonesia, kisah tentang hidup bertetangga di Indonesia di masa kolonial, kisah cinta tentang pemuda-pemudi Indonesia di masa penjajahan, atau tren gaya hidup apa yang sedang muncul di masa penjajahan di kalangan anak-anak kecil. Cerita-cerita kecil yang terabaikan itu justru bisa membantu kita untuk memahami sejarah secara lebih umum, lebih utuh juga, daripada kita terkonsentrasi pada kisah-kisah peperangan yang terus-menerus itu justru membangun elitisasi kelompok tertentu. Kalau dalam hal ini ya pemerintah sebagai kelompok elit yang tidak bisa salah, yang mereka yang membebaskan kita dari penjajahan Belanda, katakanlah seperti itu mulai harus dirubah.
Kemudian cara yang kedua adalah kita harus mulai mempromosikan bahasa lokal dalam pendidikan dengan lebih serius. Karena pendidikan yang uh, lebih banyak menggunakan bahasa lokal itu akan membangun satu vibe atau kondisi yang inklusif, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak harus selalu atau melulu dengan bahasa Barat, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi juga bisa disampaikan, dibicarakan dalam bahasa lokal gitu. Karena kemudian bahasa pribumi, kalau dikatakan begitu, itu juga menjadi bahasa yang setara nilainya dengan bahasa nasional maupun bahasa internasional. Nah, hal seperti ini sebenarnya sudah dilakukan di negara lain ya. Di Afrika Selatan misalnya ada gerakan untuk memasukkan bahasa lokal ke dalam kurikulum di universitas. Kalau di Indonesia sudah ada juga upaya untuk menerjemahkan lebih banyak buku-buku ilmu pengetahuan ke dalam bukan hanya bahasa Indonesia ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi juga ke bahasa daerah. Nah, kemudian kita juga harus mulai memikirkan untuk bagaimana mengubah kurikulum agar menjadi lebih plural ya sifatnya. Jadi teori dan filsafat dari berbagai belahan dunia, bukan hanya dari Barat, harus mulai dikenalkan. Karena filsafat sendiri misalnya dan teori-teori yang muncul dalam bidang pemikiran itu tidak hanya dari Barat, tapi dari India, dari Irak, Timur Tengah, Turki, atau juga dari Cina, ya, dari wilayah Asia Timur, ya, itu mulai harus diperkenalkan gitu ya di luar yang selalu melulu dari budaya Barat. Nah, pemikiran-pemikiran dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Latin, ya, atau Timur Tengah, itu penting juga untuk mulai dimasukkan dalam kurikulum kita untuk memperkaya pengetahuan kita baik dalam bidang sastra, dalam bidang filsafat maupun ilmu pengetahuan, karena sains juga banyak berkembang di luar Eropa maupun Amerika kan. Di Amerika Latin sendiri beberapa sekolah sudah mulai itu mengajarkan filsafat dan sains bahkan dari atau berbasis pada budaya asli suku-suku pribumi. Nah, di Afrika muncul gerakan untuk mengajarkan kembali juga di kurikulum mereka ilmu pertanian dan pengobatan tradisional ya di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendekolonisasi sistem pendidikan kita, maka kita ya harus mengubah metode pengajaran gitu. Pendidikan harus lebih dibasiskan pada dialog, dan saya percaya ini kita sedang lakukan di Indonesia, dan tidak sekedar hafalan. Bukan berarti hafalan itu jelek ya, hafalan kita butuhkan, tetapi tidak melulu itu. Kemudian kenapa? Karena supaya siswa tetap punya ruang untuk berpikir secara kritis, untuk bertanya, dan untuk berpartisipasi aktif dalam perbincangan pengetahuan. Dan tentu saja dalam hal ini siswa ya memang harus didorong ya, tidak hanya diberi kesempatan, karena kalau hanya diberi kesempatan, siswa yang terbiasa terjajah, terbiasa diberitahu, tidak mau untuk memberitahu teman-temannya dalam bidang pengetahuan seperti itu. Di Finlandia sendiri misalnya, itu sistem pendidikan sudah mulai lebih menekankan pada kreativitas ya daripada pada hafalan. Meskipun kita tidak bisa meniru per se ya dengan Finlandia, karena memang kita beda background, beda latar belakang. Tetapi kemungkinan untuk membuka ruang berpikir kritis ini penting untuk mulai kita pikirkan. Nah, itulah teman-teman bagaimana pendidikan itu menjadi tempat di mana kolonialisme itu sendiri secara mental itu masih bercokol sebenarnya. Ada begitu banyak warisan kolonial yang belum kita sadari, yang masih hidup di dunia pendidikan, mulai dari kurikulum, mulai dari bahasa, hingga cara mengajar yang masih mencerminkan sistem dan mentalitas penjajahan. Nah, saya pikir cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan kuliah postkolonial berikutnya. Tetap berpikir kritis.